Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini video saya record jadi hari Senin, tanggal 21 Juli. Nah, ini mungkin saya posting atau saya post nanti di tanggal 22 ya, hari Selasa. Jadi memang agak telat. Satu hari di video kemarin juga itu adalah video record. Karena mungkin di minggu-minggu ini atau minggu depan agak sibuk dikit ya. Daripada buru-buru atau malam uploadnya. Jadi saya santai saja ini karena dividend investing itu tidak perlu kecepatan yang memang benar-benar harus tepat setiap hari gitu ya. Nah, hari ini saya akan bahas salah satu yang sebenarnya nggak saya sukai ya. Kemarin saya habis review Antam. Habis review Demas. Kok Antam? Demas. Baru rilis videonya kemarin, hari ini Demasnya naik 2,1%. Naiknya dikit sih. Jadi dari opening 142 closingnya di 144. Naiknya ini lumayan karena volumenya naik. Volumenya naik, kemudian ini juga memeluk ya. Ini hijaunya itu memeluk banget candle yang merah. Jadi ini kayak bullish engulfing. Nah, ini potensi atau tanda-tanda dia naiknya bablas ya ke sana ke depan. Tapi apakah ini gara-gara review atau memang hanya momentum? Kan kita tidak bisa pastikan. Saya sih bisa pastikan bahwa review saya itu nggak ada efeknya karena yang nonton tuh sedikit, paling cuma 1.900 1.500 orang gitu. Apa iya dari 1.000 sekian orang itu bisa menggerakkan harga segini kan? Ini kan transaksi sekitar 9,7 miliar ya hari ini ya. Yang biasanya 4,9 miliar hari ini tuh 9,7, jadi 2 kali lipat. Nah, karena momen-momen yang mirip apa namanya yang sering kejadian begini, itu yang membuat saya tuh kadang tuh males itu review. Makanya saya kadang videonya saya kasih di video member saja ya. Kalau member kan dikit yang nonton, jadi nggak publik. Jadi ya nggak nyesel-nyesel banget gitu kalau naiknya. Kenapa saya nggak pengen naik? Karena nyicilnya belum selesai, ya kan? Pengennya nyicilnya di 138 gitu aja terus tuh. Nyicilnya selesai sudah puas. Oh ya kira-kira ini udah puas nih 138 misalnya atau 136. Ya udahlah mau naik silahkan kan gitu. Pengennya kan begitu. Terus hari ini mover-movernya juga top value itu ada di WiFi ini 1,4 T, Bank BCA 800 miliar, Antam, BRPT, BMRI, SSIA, Cuan Toba, Pani, BRMS, Brand PTRO, BRI, Dewa ini secara value ya. Secara volume paling gede Goto, kemudian frekuensi ada WiFi ya, Wifi ya, Cuan, PAMG, top gainer BWPT, PTPS ini semua kecil-kecil kecuali nih Rally lumayan nih 470 miliar. Kemudian apa? Koni Dewa itu 345 miliar top loser. Nah, ini saham-saham yang baru saja rilis IPO itu Meri, Blok, Pesat ini turun ya 11%. Terus net foreign ini masuk ada di Antam yang paling gede, kemudian nomor 2 Telkom 67 miliar, Wifi 66, Dewa, DSSA dan seterusnya. Net foreign sale-nya ada Bank BCA 250 miliar. Terus keduanya ada BMRI. Ini BBCA ini dari kemarin kayaknya ada yang masuk keluar gitu. Kayaknya sih distribusi ya, lagi distribusi. Yang pegang BBCA untuk asing ya, itu lagi pada distribusi. Karena kita lagi nunggu kuartal 2, jadi diisi aja ini bahas requestan ya. Ada yang request PTPS, ada yang request Cleo ya. Kita coba aja bahas sebentar untuk Cleo. Cleo ini perusahaan minuman. Kalau dilihat dari harga saham sekarang ini udah ada di 600 ya. Ini sudah naik 3 tahun terakhir itu sudah naik 155%. Ini udah beggar ya. Tapi kalau dilihat dari fundamental, saham ini nggak terlalu banyak bagi dividen. Dia dividen itu bagi cuma sekitar 2,5, 0,8 gitu ya. Yieldnya sih sekitar cuma 0,3 sampai 0,7%. Jadi nggak masuk di dalam list saham dividen saya. Tapi kalau mau masuk di Cleo mengharapkan capital gain ya sah-sah aja ya, monggo ya.
Tapi kalau saya sendiri tidak rekomendasi ini untuk dijadikan saham yang di hold dengan tujuan dividen investing. Jadi Bang Anang Susila ini nggak usah jauh-jauh. Jadi saya review dari dividen dulu. Kalau dari dividen nggak masuk, saya biasanya nggak akan lanjut karena buang-buang waktu nanti lanjut ke yang lain gitu. Terus bahas Sido Bang, bagaimana prospek untuk jangka panjang? Oke, kita ke Sido. Nah ini harga terakhir ini posisinya rendah ya. 510 ini minus 17% selama 5 tahun terakhir, atau setahun terakhir kira-kira minus 29,66%. Jadi ini pernah turun, pernah di bawah, naik, habis itu turun, naik, habis itu turun lagi, naik, habis ini turun lagi. Nah ini posisinya 500. Nah dengan posisi harga 500 ini kira-kira sebenarnya murah apa tidak nih Sido karena masuk di dalam list saham saya, ini termasuk saham yang bagi dividen, tapi dividennya sepertinya bagus nggak ya? Oh ya, masih 6%-an. Dia bagi 100% dividen payout ratio ya. Tahun 2023 itu 31, tahun 2024 39. Nah, kalau kita lihat di 2025 mungkin 31 sampai 33 kan gitu ya. Nah, kalau 31 sampai 33 kita anggap aja 31. Maka kalau dia bagi 31 di tahun ini, harga sekarang itu 486, kira-kira dia akan bagi dividen itu 6,4%. Udah lumayan sih, lumayan bagus ya, di atas 5% atau di atas 6% itu lumayan oke lah. Tapi masih ada perusahaan lain yang bagi dividen itu di atas. Untuk jangka panjang gimana Bang? Bagus. Economic mode-nya atau istilahnya dia ini Sido ini secara sustainability jangka panjang itu bagus banget. Kenapa? Karena tren kesehatan itu bagus. Orang-orang sekarang itu menghindari obat-obatan. Jadi pengennya itu hidup sehat tanpa obat-obatan, maunya herbal. Nah, tapi kalau lihat dengan grafik seperti ini, itu asing sedang gencar-gencarnya dia keluar. Ya, mulai dari Oktober 2024 sampai hari ini rata-rata keluar. Bahkan ini di Mei 2025 sampai hari ini nggak pernah asing itu masuk, paling 2 hari aja tuh. Selainnya keluar semua ya, distribusi ya, jual barang. Karena ya itu tadi, kalau kita mengharapkan yieldnya hanya sekitar 6,4. Masih ada yang di atas itu. Kemudian Sido itu financial review-nya itu juga turun ya teman-teman ya. Nih 2020 ya, 2021 kan 4 miliar, 4 triliun ya. Kemudian turun 2022 3,8, turun lagi 2023 3,5 salesnya nih. Baru 2024 agak naik nih di 3,9. Nah, secara laba walaupun dia bisa mempertahankan begini, kalau secara sales itu turun, artinya investor tuh juga ngelihat potensi marketnya gimana sih untuk Sido. Apakah orang masih suka? Kalau saya pribadi ya suka. Produk-produknya itu suka banget. Jadi kalau saya lagi masuk angin atau ada demam atau apa gitu ya, kedinginan, biasanya saya minumnya jamu Sido muncul. Atau kalau lagi nggak ada saingannya tuh, pesaingnya apa namanya? Antangin ya, Antangin. Nah ini termasuk salah satu perusahaan yang bisa mempertahankan laba dengan baik ya Sido ini. Kita cek kuartal itu, quarterly itu di Q1 2025 ini agak turun, tapi kalau misalnya dibandingkan, coba ya bandingkan dengan 2024 ya memang turun sih, 13 ke 7 ya. 7 ini kalau di annualize itu sekitar 31, kemudian kalau 7 ini di trailing 12 month di rata-rata selama 12 bulan terakhir itu sekitar 33. Jadi kalau tahun lalu 39, ini dengan proyeksi yang kuartal 1 hanya 7,7 rupiah per lembar untuk EPS-nya dia, maka kemungkinannya akan performanya akan turun dari 2024. Revenue-nya pun juga turun ya. 2024 itu 1T kuartal 1 ini 789 miliar. Jadi sudah jelas di tahun ini agak struggle, makanya harganya pun juga ada di bawah. Nah kalau sudah ngikut seperti ini atau sudah harga yang sudah seperti ini lumayan loh ya. Ini dari puncak tertinggi sampai hari ini itu minus 35%. Inilah kalau kita nggak pegang cut loss, kalau nggak ada money management
di perusahaan yang berpotensi dia drawdown turun seperti ini, itu lumayan gitu loh. 35% tuh minus itu lumayan. Dia kembali ke harga 2024 Januari atau November 2023. Coba bayangin teman-teman pegang Sido di harga sini nih. 990 ke harga sekarang. Udah minus 50% kan. Kalau kita nggak punya manajemen resiko yang baik ya, trailing stop misalnya. Awalnya misalnya kita beli itu di sini. Nah ini Juli 2019, akhirnya kan 0. Kita nggak cut loss, tapi ini ada trailing stopnya gitu loh maksudnya. Ya kan naik nih segini, 100% naik. Kemudian pas waktu turun ini kalau kita nggak pasang cut loss atau ini ya pas turun begini, kan drawdown jadinya gitu. Makanya sebenarnya dividend investing pun kita juga harus ada pengaman ketika capital gain itu bergerak ya. Capital gain itu melebihi dari dividennya. Kan kadang-kadang gitu ada jackpot tertentu di saham-saham yang sifatnya seperti ini. Oke, Cleo sudah. Jadi Cleo nggak recommended. Mohon maaf nih, saya belak-belakan aja. Sido masih oke, masih recommended. Untuk jangka panjang ya monggo saja. Kemudian Agus Arian, misal baru dividen investasi saham, misal saya punya 100 juta, all in cicil untuk ITMG, untuk baru mulai baiknya emiten satu saham satu konsentrasi atau diversifikasi. Saya sih lebih milih diversifikasi, tapi ada juga yang satu saham all in itu juga baik. Ada yang begitu. Jadi kita itu tidak ada rumus baku. Silahkan mana yang cocok. Kalau saya sebenarnya pegang banyak. Walaupun saya tahu nih ITMG harganya sekarang lagi bagus, misal ya, tetap aja saya nggak akan masuk semuanya di satu emiten. Itu saya. Cuma rumus ini nggak baku, silahkan pakai sesuai dengan stylenya masing-masing. Bang, kalau bisa buatin konten penjelasan dasar transaksi saham dividen, Bang. Apa itu cum date, ex date? Ini basic ya. Cum date itu kan harga tanggal di mana dia itu didata. Jadi tanggal terakhir di mana investor itu didata untuk memiliki atau untuk mendapatkan dividen. Ex date itu tanggal di mana dia sudah tidak terdata. Sederhananya begitu. Nah, pengertiannya yang pas apa ya? Mungkin cari aja di Google atau di ChatGPT ya, seperti itu. Recording date ya tanggal kita itu dicatat gitu, berhak menerima dividen atau enggak. Aturannya intinya Anda harus memiliki saham itu di saat cum date. Nah, belinya sebelum cum date atau setelah cum date. Contoh misalnya di Sido ya. Ini kan data ex date price ini ya, 15 Mei. Berarti Anda supaya mendapatkan 21 perak ini, Anda itu harus tercatat di tanggal minimal itu tanggal 14 Mei atau sebelumnya. Jadi kita nggak boleh jual nih. 14 Mei ke belakang tuh nggak boleh jual. Misalnya beli di sini ya, di sini 2 Desember 2024. Pegang terus sampai 14 Mei. Nah, itu baru dapat dividen. Dividen 21 perak ini. Tapi kalau di tanggal 14 itu dijual atau tanggal 13 dijual, ya nggak dapet dividennya gitu. Nah, terus ex date apa, Bang? Ex date itu pas waktu setelah selesai cum date. Jadi biasanya selisih 1 hari kerja. Habis cum date, ex date. Nah, pas waktu jual di ex date itu sebenarnya kita sudah dapat dividen. Makanya kadang ada dividen trap. Yang paling kentara kan di Demas nih, ya kan? Pas waktu ex date nih langsung jebret turun ke bawah ya dari cum date-nya ini. Dia 15% tuh. Ya begitu memang. Wah, dividend investing sudah nggak zaman, Bang. Paling dapatnya trap. Ya, dapat trap kalau 5 hari, 6 hari baru beli. Coba kalau belinya di sini misalnya ya. 4 Maret 2025. Maret sampai April itu baru diumumkan ada dividen. Nah, pas waktu Maret kita nyicil. Ya kan nggak kena trap. Dapat dividennya nggak kena trap. Floating profit, udahlah double gitu loh. Ya itu enaknya. Nggak enaknya kalau beli di sebelum cum date. Nah, pasti kena trap. Jadi nggak ada yang ideal di dunia ini. Dividend investing itu juga sama. Kalau kita pengennya enak terus, nggak ada, Mas. Nggak ada, Bang. Jadi misalnya nih, kita pengen beli nih pada waktu deket-deket dividen, ya. Habis itu setelah dividen pengennya harganya tetap terus ke sana. Itu tidak sesuai dengan fitrahnya pasar.
Kalau ada yang seperti itu berarti ada yang nggak normal. Kalau ada yang nggak normal berarti ada potensi kita mendapatkan kenormalan di periode berikutnya. Gitu loh. Atau kalau ada yang nggak normal itu berarti kan ada yang jagain, ada hantunya, yang kita itu nggak bisa kendalikan. Tapi kalau reaksi pasal normal seperti ini, mestinya itu normal-normal saja. Wajar kalau di X-Trade itu turun, ya wajar bang. Kalau nggak begitu, semua akan ambil perusahaan yang ada dividennya. Bisa dapat capital gain, bisa dapat dividen. Wah, udah double kan, lumayan kan. Saya kira itu untuk hari ini. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.